warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Kamarudin Amin, Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita untuk dapat memberikan sebuah amunisi kita semua yang kita tunggu-tunggu ketika kegiatan-kegiatan kita dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Dan kita perlu bersyukur karena dengan kesibukan beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita dan didampingi oleh Bapak Direktur Kementerian Zakat dan Wakaf. Untuk itu, sebelum acara ini dimulai, kami melaporkan ke Bapak Dirjen bahwa ini adalah serangkaian kegiatan yang kami lakukan keterkaitan bagaimana pengamanan aset wakaf, khususnya ini di Provinsi Banten, Bapak Dirjen, yang diikuti dari beberapa utusan dari Kementerian Agama Kabupaten Kota di Provinsi Banten. Ada beberapa kepala KUA yang secara teknis setiap hari menggeluti bagaimana memberikan pengarahan atau pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat keterkaitan dengan perwakafan. Untuk itu saya yakin para peserta semua sudah tidak asing lagi. Bapak Dirjen kami ini sebelumnya menjabat Dirjen Pendis selama 4 tahun dan Sekretaris Pendis selama 2 tahun. Jadi beliau sudah familiar di tengah-tengah kita ini. Untuk itu Bapak Dirjen mohon izin dan keterbatasan hal-hal yang mungkin kesempatan pada kali ini kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan waktu secukupnya kami haturkan kepada Bapak Dirjen untuk dapat memberikan bimbingan kepada para peserta dan kami ini. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami untuk memandu acara ini. Kami haturkan kepada Bapak Dirjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dirjen, peserta terdiri ada beberapa kepala KUA, pembimbing zakat dan wakaf pada Kementerian Agama Kabupaten Kota, pada kantor wilayah Nadir Tanah Wakaf yang ada di lingkungan Provinsi Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Direktur dan Pak Kasubit yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para peserta yang saya hormati pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul di sini untuk sebuah aktivitas yang sangat penting tentunya, dan tentu kita berharap bahwa kegiatan ini di samping kita berharap menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yang produktif untuk agama, untuk bangsa dan negara, juga kita berharap dan kita niatkan untuk ibadah sehingga insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman yang saya hormati, wakaf kita di Indonesia ini kita sama-sama ketahui tantangannya masih sangat banyak sekali. Potensi wakaf kita sangat besar, tetapi aktualisasinya masih jauh dari capaian-capaian ideal. Oleh karena itu masih banyak tantangan kita, masih banyak yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan kapitalisasi potensi zakat wakaf Indonesia yang begitu luar biasa, begitu besar sekali. Oleh karena itu kita berharap ke depan ada langkah-langkah produktif yang akan kita lakukan dan kita ambil untuk memastikan bahwa kita semua ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, hadir untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsa dan negara, untuk agama kita. Oleh sebab itu sekali lagi saya berharap kita semua berpikir ke arah situ bahwa amanah yang diberikan kepada kita harus komited untuk melakukan yang terbaik dengan selalu berpikir untuk melakukan sesuatu yang inovatif, yang kreatif agar manfaatnya betul dirasakan oleh umat, oleh bangsa dan negara. Bapak Ibu yang saya hormati, kita mengetahui bersama bahwa ekosistem perwakafan Indonesia ini tentu banyak sekali hal yang perlu dibenahi. Dan kita mengetahui misalnya Nazir ini termasuk bagian dari ekosistem yang paling sentral, bagian dari ekosistem yang paling fundamental, yang paling penting untuk dapat memanfaatkan, memberdayakan wakaf yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu saya merasa bahwa masjid kita ini memang perlu ada langkah-langkah afirmatif. Harus ada upaya untuk peningkatan kapasitas Nazir ini agar dapat memaksimalkan, dapat mengkapitalisasi, dapat merevitalisasi wakaf yang telah diamanahkan kepada mereka. Nah, untuk dapat melaksanakan tugas itu dengan baik dan maksimal, tentu mereka harus memiliki kapasitas, mereka harus memiliki kompetensi, mereka harus punya literasi yang memadai tentang ekosistem perwakafan. Oleh sebab itu, Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam, khususnya Direktorat Zakat Wakaf ini harus punya program prioritas, harus punya aktivitas-aktivitas peningkatan kapasitas Nazir. Karena Nazir ini harus paham banyak hal, bukan hanya tentang fikih wakaf yang harus diketahui, tetapi tentang bagaimana mengelola aset itu. Sehingga mereka harus memiliki kompetensi manajemen, kompetensi manajerial, harus memiliki kompetensi keuangan, harus paham tentang pemanfaatan itu apa dan bagaimana bisa mengkapitalisasi aset-aset itu. Oleh sebab itu mereka perlu ditingkatkan kapasitasnya, mereka perlu diberi wawasan, mereka perlu diberikan literasi yang memadai tentang hal itu. Dan oleh karena itu saya minta kepada teman-teman di Direktorat Zakat Wakaf agar secara serius memikirkan hal ini. Kita harus punya konsepnya secara komprehensif tentang hal itu, karena sepanjang Nazir ini tidak kompeten atau tidak diberikan afirmasi memadai, maka tentu pengelolaan wakaf ini tidak akan pernah bisa maksimal. Jadi ini satu hal yang saya ingin meng-highlight untuk kita sama-sama ketahui bersama, untuk kita catat bersama, karena tugas kita di situ. Tugas kita adalah bagaimana memastikan bahwa ekosistem perwakafan di Indonesia ini sinergis dan saling mendukung.
termasuk tentu regulasi ya. Jadi kalau ekosistem perwakafan ini itu mulai dari regulasinya ya, mulai dari regulasi, kemudian hasilnya, ya, kemudian pemanfaatannya, kemudian lembaga-lembaga yang terkait dengannya juga harus bersama-sama bersinergi untuk memastikan bahwa perwakafan di Indonesia berjalan dengan sangat produktif. Sekali lagi itu perlu saya garis bawahi agar kita bisa memastikan bahwa perwakafan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup bagus. Kalau di negara-negara Muslim ya kita mengetahui bahwa wakaf ini, ekosistem perwakafan ini sudah sangat bagus dan produktivitasnya juga sangat luar biasa ya. Bahkan dikelola oleh sebuah kementerian, jadi namanya Wizaratul Awqaf. Kalau kita ke Timur Tengah, ke negara-negara Islam yang lain itu menggunakan kementerian itu, sehingga memang ekosistemnya menjadi sangat bagus tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa kita memang harus bisa kreatif ya untuk mengkapitalisasi potensi-potensi wakaf Indonesia. Jadi kalau wakaf yang selama ini yang kita ketahui ya tentu sangat konvensional. Sekarang ini saya kira harus ada upaya-upaya dan sebenarnya sudah diinisiasi, sudah mulai berjalan, yaitu wakaf uang ya, wakaf tunai. Ini ke depan akan kita coba inisiasi ya, di Kementerian Keuangan bersama BWI bersama Kementerian Agama sebenarnya sudah memulai. Tapi kita ingin nanti ke depan ada affirmative action, ada langkah konkret yang diambil oleh Kementerian Agama untuk mendukung, untuk mengambil langkah memulai wakaf tunai ini. Jadi saya sudah minta beberapa kali ke Pak Direktur untuk segera menuntaskan konsepnya. Akhir tahun ini harus segera kita launching. Jadi bayangan kita nanti akan ada gerakan wakaf tunai nasional yang dimulai oleh Kementerian Agama. Jadi saya membayangkan jika seluruh ASN Kementerian Agama atau non ASN juga yang ingin berpartisipasi, dan jumlahnya sekitar hampir 300.000 ASN Kementerian Agama, kalau semuanya berpartisipasi untuk berwakaf tunai sesuai dengan keikhlasannya dan kemampuannya, saya yakin akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat dahsyat ya. Sebuah langkah yang sangat konkret yang dapat tentu memajukan dan menstimulasi aktivitas perwakafan di Indonesia. Jadi rencananya ada wakaf tunai ya, mungkin kita semua berwakaf sesuai dengan keikhlasan kita, berapa saja ya. Ada wakaf tunai berjangka atau yang permanen. Misalnya kalau saya misalnya 1 juta, teman-teman juga 1 juta selama 1-2 tahun, uangnya kembali lagi ke wakaf berjangka. Saya membayangkan kalau ratusan ribu ASN Kemenak sama-sama melaksanakan ini, saya kira luar biasa manfaatnya yang bisa terkumpul ratusan miliar, bisa sampai mencapai triliunan mungkin jika semua kita berkomitmen untuk itu, dan manfaatnya pasti akan sangat luar biasa. Jadi diversifikasi wakaf ini harus segera digalakkan ya. Jadi produktivitas wakaf ini harus segera kita sama-sama upayakan. Jadi sekali lagi ke depan dalam waktu dekat kita akan meluncurkan gerakan wakaf tunai nasional untuk menunjukkan kepada bangsa dan negara ini bahwa Kementerian Agama sebagai kementerian yang diberi amanah untuk mengurus masalah agama di Indonesia punya langkah konkret ya, yang produktif yang dapat dicontoh oleh kementerian-kementerian yang lain, yang dapat dicontoh oleh masyarakat yang lain. Setelah Kementerian Agama nanti melaksanakan, saya yakin akan diikuti oleh kementerian-kementerian lain,
sehingga mimpi kita bersama bahwa gerakan wakaf modern, wakaf tunai nasional akan menjadi contoh yang sangat luar biasa, dan tentu ini bisa mengantarkan nanti Indonesia menjadi negara yang memiliki produk atau diversifikasi perwakafan yang sangat bagus, yang mudah-mudahan bisa menjadi kenyataan. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, yang juga tentu sangat penting sekali memang adalah bagaimana menuntaskan tugas-tugas konvensional kita yang selama ini mungkin belum tuntas, ya. Masih banyak memang pekerjaan yang harus kita laksanakan, ya, termasuk apa yang menjadi tujuan kita beraktivitas hari ini, yaitu penyelesaian sejumlah masalah-masalah perwakafan kita, ya. Saya kira itu juga tugas yang tentu tidak boleh kita abaikan, bahkan itu menjadi tugas fundamental kita, menjadi hal yang sangat penting. Yang saya sampaikan yang pertama, yang kedua tadi ini itu juga penting, tapi yang ketiga ini tidak kalah pentingnya sesungguhnya. Sehingga emang jangan sampai kita berpikir hal-hal yang inovatif, berpikir hal-hal yang kreatif, yang modern, tapi justru yang konvensional yang sangat penting ini, yang juga potensinya sangat besar, justru tidak terlaksanakan dengan baik. Gitu. Jadi saya kira ini juga sangat penting, dan oleh karena itu saya mengapresiasi kegiatan kita hari ini, teman-teman yang berinisiasi untuk menuntaskan sejumlah persoalan-persoalan yang masih harus terus-menerus kita lakukan. Saya tahu bahwa banyak sekali memang pekerjaan kita, tantangan kita masih banyak sekali. Ya, tentu memang kita harus mengambil langkah-langkah berkesinambungan, ya, sustainable affirmative action untuk dapat mengantisipasi, mengatasi seluruh persoalan-persoalan tentang perwakafan. Saya optimis bahwa kalau kita semua berpikir, ya, kita semua bekerja dengan penuh komitmen untuk melakukan yang terbaik, kita niatkan sebagai ibadah, kita niatkan sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin kita akan terus bersemangat, ya, kita akan terus kreatif, kita akan terus inovatif, dan kita akan terus komited, ya, untuk melaksanakan atau menuntaskan sejumlah persoalan-persoalan perwakafan kita di Indonesia. Saya kira 3 poin saja yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Selebihnya tentu Pak Direktur dan Pak Kasudin yang akan masuk pada persoalan-persoalan detail teknis. Semoga sekali lagi pertemuan ini produktif, bermanfaat, dan juga bernilai ibadah, insyaallah. Terakhir saya berpesan supaya kita terus hati-hati, karena pandemi masih sedang melanda negeri kita. Jangan sampai kita abai terhadap protokol sehingga kita kemudian termasuk yang akan terinfeksi oleh COVID-19 ini, tentu na'udzubillah. Dan oleh karena itu mari kita terus hati-hati terhadap segala aktivitas kita. Demikian Pak Direktur, Pak Kasudin, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen yang berkenan memberikan arahan kepada kita semua keterkaitan bagaimana perwakafan ke depan dan bagaimana cara menjaga perwakafan secara baik sehingga apa yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri tercapai. Untuk itu mohon izin terima kasih atas sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dirjen karena waktu dan kesibukan beliau. Untuk itu pada sesi ini kami tutup dengan bacaan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.